Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi dari kelas 4A, NIM 12450101018. Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izin, pada hari ini saya ingin untuk mereview buku studi kawasan di dunia Islam, tepatnya bab 1, yang menjadi daya tarik saya sejak pertama kali membaca buku ini. Pada bab 1, yang menjadi daya tarik saya adalah bagaimana studi kawasan ini sesungguhnya merupakan misi dari kolonialisme dan imperialisme Barat atas dunia Asia, atas dunia Amerika dan Afrika. Pada abad ke-18, ketika Eropa telah maju dari berbagai bidang, khususnya navigasi yang menjadi kompas bagi misi penjelajahan samudera mereka, studi kawasan ini mulai muncul dengan tujuan mempelajari kawasan-kawasan yang menjadi tujuan mereka, yang menjadi tujuan para bangsa barat ini jajah ya. Nah, kemudian pada abad ke-19, studi kawasan ini semakin formal lagi dengan didirikannya dua sekolah formal yang bernama School of Slavonic Studies dan School of Oriental and African Studies, tepatnya tahun 1915 dan 1916. Selain itu, kalau tidak salah di tahun 1914, Alexander von Humboldt, ahli geografi Jerman, juga menuliskan karya mengenai studi kawasan yang menjadi cikal bakal studi kawasan ini semakin berkembang. Nah, penjelajahan samudera bangsa barat atas dunia ini memiliki tujuan atau semangat 3G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Penyebaran agama Kristen, kemudian ada dari mendapatkan kejayaan dan mendapatkan kekayaan. Nah, studi kawasan dalam bab 1 sebetulnya dititik beratkan, disoroti ya, bagaimana perkembangannya semakin maju ketika Perang Dunia Kedua berakhir dan muncul kekuatan global baru dari Amerika Serikat sebagai wilayah atau negara yang menganut paham liberalisme dan kapitalisme, sementara kekuatan besar lainnya dari Uni Soviet yakni sosialisme dan komunisme. Jadi pasca Perang Dunia II, tepatnya tahun 1945, dunia ini mengalami perang lagi. Bukan perang nuklir seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II, tetapi perang ideologi yang mendominasi dunia pada saat itu. Nah, pasca Perang Dunia II, Amerika dinilai oleh pakar liberalisme dan konservatif ini kurang ya, mengalami ketertinggalan dalam mempelajari kawasan-kawasan di dunia, menilai bahwa mereka tidak semaju negara-negara Eropa lain dalam perihal studi kawasan. Maka dari sanalah para perusahaan-perusahaan ya, para penopang ekonomi negara pada saat itu seperti Ford Foundation, Rockefeller Foundation, dan Carnegie Corporation New York ini mendanai pendidikan studi kawasan. Maka tentunya dari sanalah, dari Perang Dinginlah, studi kawasan ini semakin berkembang, khususnya di Amerika Serikat itu sendiri. Didanai dengan diadakannya beasiswa untuk para mahasiswa mempelajari kawasan-kawasan yang dibagi oleh Amerika menjadi dua, yakni kawasan musuh dan kawasan kawan. Nah, yang menariknya lagi, ternyata Amerika juga mendirikan sekolah studi kawasan di musuh utamanya sendiri, yakni di Uni Soviet. Mereka mengirim peneliti, mereka mengirim mahasiswa untuk mempelajari kawasan, bagaimana kehidupan dari wilayah, dari orang-orangnya, dari manusia-manusia yang tinggal di wilayah musuh gitu. Tujuannya tadi tentunya untuk memenangkan pertempuran dari Perang Dingin, untuk memenangkan pertempuran ideologi atau proxy war atau cold war tersebut. Nah, tentunya studi kawasan yang
ternyata berawal dari misi kolonialisme dan imperialisme barat atas dunia ini mendapat kritikan dari para ahli humaniora, para sarjana sosial ya, mungkin juga ada dari sarjana eksakta. Mereka menilai bahwa studi kawasan ini begitu eksklusif, hanya dipelajari oleh bangsa-bangsa barat saja. Nah, mereka juga menilai bahwasanya studi kawasan ini memang tadi ada kecenderungan, ada bias, dan memang sangat kentara bagaimana misi ini tentunya bukan untuk akademis ya, bukan untuk tujuan akademis, bukan tujuannya untuk intelektual, tetapi memang untuk menggayat negara-negara menjadi pihak salah satu dari mereka gitu, entah dari blok barat, entah dari blok timur. Maka tentunya para ahli ini mengkritik bagaimana dua kekuatan besar saat itu sangat-sangat sangat-sangat memperhatikan studi kawasan untuk dikembangkan. Nah, tentunya selain Amerika, Uni Soviet juga sama-sama mempelajari dan mengembangkan studi kawasan ini gitu. Mereka saat itu perang ideologi, perang teknologi ya. Di tahun 1957 bagaimana Uni Soviet ini meluncurkan Sputnik 1 yang dibalas oleh Amerika dengan didirikannya NASA dan ARPA tahun 1958 sebagai tandingan ya. Karena memang tandingannya siapa yang lebih hebat dan siapa lebih kuat gitu di perang dingin ya antara dua negara tersebut. Nah, kritik terus dilayangkan menilai bahwa studi kawasan ini terlalu eksklusif sehingga ketika dijalankan, ketika dipelajari, bangsa barat ini seperti merendahkan bangsa-bangsa lain gitu, seperti merendahkan kawasan-kawasan lain, karena tujuannya tadi untuk militerisasi ya, untuk ada kepentingan militer dan politik internasional dari Amerika Serikat. Maka ketika Perang Dingin selesai tahun 91, ketika Uni Soviet ini runtuh dan akhirnya dunia hingga saat ini didominasi oleh kekuatan besar Amerika Serikat ya, liberalisme dan kapitalisme, studi kawasan ini menjadi lebih inklusif ya, ketika arus globalisasi bertebaran di mana-mana melalui teknologi-teknologi yang semakin maju seperti gawai, seperti laptop, komputer dan sebagainya. Lewat globalisasi tentunya kita bisa belajar studi kawasan gitu ya, kita bisa mempelajari budaya-budaya orang lain, bahasa-bahasa orang lain, terjadi asimilasi budaya, terjadi pertukaran budaya. Nah, maka pakar juga akhirnya menilai juga ya bahwa setelah Perang Dingin studi kawasan menjadi lebih inklusif, dan yang tadinya hanya berdiri sekolah-sekolahnya itu di daerah Eropa, tetapi sekarang juga ada di kawasan-kawasan Asia, Afrika dan lainnya gitu ya, kawasan-kawasan yang yang sempat terjajah gitu, yang sempat mungkin dulu mundur gitu ya secara kekuatan daripada bangsa-bangsa Barat dan Uni Soviet. Dan akhirnya hingga kini studi kawasan masih berkembang dan menjadi disiplin ilmu yang inklusif, menjadi disiplin ilmu yang tujuannya memang untuk akademis dan intelektual. Mungkin itu yang menjadi daya tarik saya ya terkait bab 1, karena memang uniknya studi kawasan ini muncul bukan karena penelitian secara empiris ya, bukan penelitian secara ilmu gitu, tetapi memang ada tujuan maksud tertentu dari suatu bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai review dari bab 1 buku Studi Kawasan Dunia Islam karya Prof. Asep Ahmad Hidayat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.